Cerita diawali di sebuah hotel mewah berbintang 10. Di sini ada langkah kaki seorang pria. Bagaimanapun juga ini terlalu mewah untukku. Gimana bayarnya anjir? Ya Tuhan, kalau ini mimpi jangan buat aku bangun deh. Biarkan aku bangun setidaknya 2 jam kemudian. Ini terlalu nyaman untukku, orang miskin di sini. Tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang cantik yang datang dari arah pintu. Lah, kenapa ada orang datang ke kamar gua ini? Rupanya ada seorang perempuan cantik bahenol monol rasa sukuteng. Anjir, setelah 20 tahun hidupku, akhirnya aku dapat melihat surga level dewa. Anjay, ini bener-bener kekuatan yang dahsyat. Hidup yang indah aku datang, kata sang MC yang tampaknya gembira dengan hidupnya kali ini. Ayo gadisku kemari. Rupanya ada yang aneh dengan wanita itu. Akhirnya aku akan menghilangkan kepekerjaanku setelah 22 tahun ini. Sangat indah. Ini benar-benar berkah dari Tuhan yang telah aku dapatkan di kehidupan terakhirku. Sepertinya perempuan itu terkena obat atau apa. Baiklah kalau gitu kita cipok saja langsung. Tiba-tiba orang itu menjadi seekor ular. Kenapa aku ciuman dama ular anjir? Rupanya ular itu pun langsung jatuh cintrong kepada sang MC kita. Loh, kok jadi ular anjir? Apa yang terjadi dalam hidupku? Banyak ular di sini. Maaf, mereka adalah hewan peliharaanku. Nah nih, apakah ada yang masalah? Maaf ya Tuan, aku terkena obat enak-enak. Jadi aku akan menyembuhkannya dulu. Yin'er, ular? Ada ular anjir, kenapa mau menggigitku? Tenang saja. Maksudmu ini adalah hewan peliharaanmu? Kenapa mereka malah melilitku seperti ini? Wih, kenapa tambah banyak anjir? Apakah kamu ingin tidur denganku? Jangan mimpi. Katakan dulu dengan siapa aku harus tidur. Bisakah kamu tidak membiarkan ular-ular ini tidur denganku? Aku takut ular ini akan menggigit rudalku. Anjir, tolong. Scene berpindah di sebuah perusahaan yang lumayan bagus. Tidak memenuhi syarat, kau dipecat. Tapi aku pikir masih ada orang yang benar-benar tidak memenuhi syarat. Orang yang memiliki keluarga yang sangat baik telah berhasil mendaftar. Formulir aplikasi dana studi. Kondisi tidak memenuhi syarat, ya tidak syarat. Kenapa kau tidak mengerti juga? Jika kau memiliki kualifikasi keluarga seseorang, kau juga bisa melamar ke tempat ini. Anjir, hidup ini benar-benar tidak adil. Jadi mahasiswa miskin, aku tidak bisa melamar mendaftar untuk beasiswa ini. Oh, itu tidak benar. Aku dapat membantumu mencari solusi. Oh, benarkah Pak? Terima kasih Pak. Wah, langsung di sini sang bapak guru pun tercengoh dengan ini. Jangan berterima kasih pada aku dong. Sangat tidak beruntung bagiku karena menjadi pemandumu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Selama dia berbicara, aku akan menebus apa dengan air murni. Itu adalah peribahasa ya guys. Tidak apa-apa. Ku dengar apakah Mile itu adalah temanmu? Iya, dia adalah teman masa kecilku. Dia adalah satu-satunya kerabatku di panti asuhan dan dia juga adalah satu-satunya orang yang memperlakukan dengan baik. Itu bagus, karena dia baik padamu. Katakan padanya untuk datang dan bermain denganku selama aku bersenang-senang dan beasiswamu akan mudah didapatkan, kata sang dosen yang kurang ajar. Apa yang kau katakan anjir? Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak ingin beasiswa lagi? Kau ingin beasiswa? Rasakan ini. Kamu pikir aku ini otaknya mesum sepertimu? Tapi aku tidak akan membiarkan orang lain
lain menyakiti keluargaku. Dasar kutu kupret. Langsung dimaki-maki oleh sang MC kita. Tiba-tiba di sini sang MC keluarlah tanda di bagian kanannya. Ada apa denganku ini? Dan ini adalah seorang wanita tadi pun mendeteksi adanya kekuatan yang hebat. Ini apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang aneh? Nani? Tiba-tiba pintu pun ditendang oleh perempuan yang tampaknya kesal. Terkena muka si congek ini dan kemudian dia tertimpa pintu. Anjir, sakit jir. Hei, kamu sedang apa? Ini dia perempuan yang kemarin. Apa yang barusan itu kamu? Benar-benar menjijikkan. Dari mukamu yang tidak kompeten, tapi aku sangat membutuhkanmu. Baiklah, begini saja, menikahlah denganku kali ini. Nani, scene sepertinya berpindah lagi di kejadian pertama. Bu, hentikan, dia tidak boleh kamu bunuh. Sepertinya mereka adalah keluarga ular berbisa. Tampaknya sang MC pun dirobek bagian dadanya, mau diambil jantungnya. Selain harus akur siang dan malam untuk mengangkat kutukan, cara lain yang bisa dilakukan juga adalah dengan mengorbankan hatinya. Apakah kamu ingin terang-terangan melanggar perjanjian itu? Tapi kita tidak punya pilihan lain. Ada lusinan anjing di luar yang ingin menangkap kita di saat ini. Rupanya rumah itu sudah dikepung oleh sebuah militer. Baiklah. Kamu saat ini tidak aku bunuh. Nani, siapa sebenarnya kalian semua ini? Siapa? Itu tidak penting. Yang harus kamu ketahui adalah kami adalah klan iblis yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Cukup klaim iblis. Ini bualan atau gimana? Baiklah kalau begitu, permisi. Kamu mau pergi kemana anjir? Aku tidak mau di sini pokoknya, kata sang MC. Dua kakak perempuan cantik, jika kalian memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beritahu aku. Selama kalian tidak memakanku, biarkan aku melakukan apapun yang kalian lakukan, kata sang MC yang tampaknya takut. Jangan khawatir, klan kami sudah lama berhenti memakan manusia, dan aku membiarkanmu menikah denganku. Itu karena aku sangat menginginkanmu sebagai tumbal. Apa yang kau lakukan? Menginginkanku? Aku hanya orang biasa yang tidak punya bakat, apalagi duit. Apa yang bisa kamu dapatkan dari diriku yang kere ini? Meskipun kamu orang biasa, tapi ada sesuatu yang luar biasa di tentang dirimu itu. Luar biasa? Apakah itu benar? Kenyamanan dan ukuran joniku yang sangat besar atau gimana? Itu sangat tidak biasa loh. Rudalku ini tidak besar-besar amat. Kurang ajar. Pria sialan, kita sedang membicarakan tentang pernikahanmu di sini. Apa kau yang bicarakan malah membicarakan alat tempurmu? Memangnya ada ya dengan pernikahan kami yang lumayan luar biasa. Ketahuilah, Yana adalah seorang jenius yang hanya ada satu dalam 100 tahun. Dia itu perempuan hanya berada di selangkah lagi dari asosiasi di usia si muda. Tapi dia disegel sehingga dia tidak bisa menembus alam terakhir. Di sini dia tidak bisa naik kultivasinya. Jika dia tidak menikah, seseorang yang juga memiliki segel itu, Yana tidak akan pernah bisa menguasai asosiasi, alias tidak bisa level up. Di sini, jika kamu memaksakan terobos ke level selanjutnya, kamu akan menghadapi bencana petir yang dapat memusnahkan klan kami. Itulah solusinya. Dan kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki segel kontrak pernikahan dengan klan kami. Dan kau adalah bisa membuka kutukan di dalam diri kami. Naruhodo. Jadi aku adalah sendiri orang yang legendaris, kata sang MC yang tercengok. Benar, karena itulah keluarga Liu kami mencarimu kemana-mana. Kami hanya boleh pergi setelah segel Yana terlepas. Begitukah?
Selama itu jika kamu patuh, aku akan bisa membiarkanmu menjadi pelayan di rumahku. Scene berpindah di hari berikutnya. Tampaknya sang MC sedang nyapu dan ngepel lantai. Dia pun menjadi pembantu level rendahan. Akhirnya ini bersih juga. Karena tidak ada baju pembantu, dia pun langsung pakai pembantu wanita. Bahkan jika aku memakai sarung iblis ibu mertuaku masih sangat mudah tersinggung. Bagaimana dia bisa keluar dari kamar ibuku? Saudari dapat memperhatikan kesempatan setelah melewati gua. Kakak ipar memang tidak berguna. Tampaknya di belakang sang MC ada seorang perempuan cantik yang sedang mengintip. Tapi ya apa boleh buat, ini juga cukup bagus melihat pemandangan indah setiap hari daripada di kontrakan yang kumuh itu. Rupanya wanita itu pun ketawa. Tapi kakak ipar itu milikku katanya. Rupanya wanita cantik ini sumpah tergila-gila pada sang MC kita. Scene berpindah di sebuah ruangan yang gelap di sini. Lakukanlah, aku harap Yaoi ini bisa mengejutkan kita. Ada seorang pria yang digelapkan oleh pengarang. Sekarang pertemuan ini sudah selesai. Hari semakin siang di rumah House Mansion. Akhirnya selesai. Pekerjaanku sudah selesai. Ini adalah toilet emas murni 24 karat yang telah aku letakkan di gudang. Mari kita lihat alasan apa lagi yang dia gunakan untuk menghukumku. Siapa yang akan menghukummu? Tercengohlah sang MC karena ada gadis cantik di belakangnya. Sepertinya aku pernah melihat dirimu. Apakah kamu Liu Lian-er? Iya benar, aku Wajir. Di sini ada seorang gadis yang cakepnya minta untuk bilah min dalik. Oi, pengikut kecil Lian-er langsung ditendang sang MC keluar dari ruangan itu dan masuk ke dalam kamar. Siapa yang kamu bilang aku adalah pengikutnya? Oh, dia pun langsung loncat. Ini adalah wanita kedua dari keluarga Liu Liu Dao Dao. Oh, dan dia pun duduk di atas sang MC kita. Ipar, ini adalah kesalahanku. Bisakah kamu turun dulu dan jangan nongkrong di badanku? Bagaimana? Tidak suka posisi ini? Posisi seperti apa yang kamu sukai dariku? Itu bukan seperti itu. Jangan main-main denganku ya. Langsung sang MC menghindar keluar dari tempat tidur. Rupanya di sini sang MC sok cuci kayak orang keluar dari pondok. Aku akan memperlakukan istriku yang lembut dengan anggun serta hebat sampai mati. Dan ibu mertuaku dengan lembut dan berbudi luhur dengan aura yang kuat. Narsis lu. Di sini tampaknya keduanya hanya tercengoh diam saja. Tidak ada yang menonton kan? Bukankah ini sebuah tes untukku? Tes apanya? Saudara ipar, sepertinya aku bergerak selalu banyak dan terluka. Maukah kamu melihat untukku? Apa? Tidak, akulah yang terjelas-jelas menjadi korban di sini. Bagaimana kau bisa terluka? Lihat, bukankah ada memar di sini? Di mana memarnya anjir? Tidak. Aku sudah punya istri dan masih ada ibu mertua yang memantauku. Jika aku berani menyentuh adik iparku, aku pasti harus tidur di luar untuk tiap hari dan dimakan ular-ular itu. Anjir. Sepertinya di sini segel ular pun keluar dari tubuh wanita itu. Sial ini lagi. Kenapa belenggu oleh rantai ini? Hei, apa yang terjadi? Jangan main-main denganku dong. Dia pun langsung terkapar karena ada segel yang menutupin bagian lehernya. Apa kamu baik-baik saja, Nona? Kenapa kau masih ada di sini? Nani? Tiba-tiba sang MC tercengoh, ada suara ibu membantu pekerjaan rumah tangga dan tiba-tiba ada wanita ini di sini. Ibu, mengapa kamu di sini? Mengapa Dodo ada di sini juga? Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Oh, tunggu dulu. Nona, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Kamu harus bertanya padanya. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu, aku datang ke sini sendirian dan kemudian aku tidak tahu bagaimana aku bisa berbaring di tempat tidur. Aku tidak bisa mengingatnya. Nani,
Kamu selalu tidak ingat apa yang akhir ini, tapi yang penting kamu tidak apa-apa. Itu sudah cukup. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Kalau begitu aku akan pergi jika tidak ada apa-apa. Sepertinya sang MC pengen kabur. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Anjir. Siap. Selalu mendengarkan perintah Nona. Bagus. Tetap seperti itu. Sekarang pergilah dan siapkan bahan untuk makanan untukku. Siap laksanakan tugas diselesaikan. Apakah ada uang untuk belanja bahan makanan? Keluarga Liu menyiapkan semuanya sendiri dan tidak pernah membelinya di luar. Bahannya ada di halaman belakang. Ayo cepat, bersiaplah. Lah baik, Bu, bisakah dia melakukan? Tidak, dia harus selalu perlu tahu bahwa dengan memasuki keluarga Liu, hidupnya akan berbeda dengan masa lalunya. Berpindah di sini. Ini halaman belakang malam ini. Aku akan biarkan mereka melihat kekuatan pemanen makanan yang hebat ini, kata sang MC. Loh, mengapa ada begitu banyak pilar di halaman belakang ini? Apa ini? Ini wortel raksasa, anjir banget. Ini adalah wortel dewa yang sangat baik. Kau benar, ini adalah wortel tapi hanyalah wortel yang berusia 100 tahun. Nani, para orang tua telah biasa memakannya selama bertahun-tahun dan rasanya tidak begitu enak. Luhe, kapan kamu datang anjir? Tentu saja aku harus ke sini. Aku takut aku akan lapar di malam hari. Lagi pula, melihatmu seperti ini sulit bagimu untuk mengeluarkan sayur. Lah, biar aku beritahu kamu. Tidak sehat menjadi vegetarian. Aku akan ambilkan beberapa hidangan daging untukmu. Aku bisa menunjukkan kepadamu kemampuanku. Baik, silahkan mulai tampilkan penampilan dengan penangkap babi di sini. Penampilan apa? Apa ada babi di belakangku? Lah, itu dia. Apa ini? Kenapa ada curut raksasa di sini? Nani, kamu kan sudah bisa menaklukkan babi, jadi kamu pasti akan baik-baik saja dengan tikus halaman ini. Nah, tapi tolong tanyakan, bisakah tikus jenis ini memakan orang yang berpura-pura mati? Kalau ke manusia benar-benar tidak berguna, mengatasi tikus saja tidak bisa. Lihatlah. Kenapa dia langsung mendudukinya? Setelah pikir-pikir akan jauh lebih sehat jika kita menjadi vegetarian. Aku bisa makan wortel berusia seabad ini di malam hari, kata sang MC. Dia pun langsung menggalinya. Nah, sampai malam tidak jadi apa-apa. Aku seharusnya berpikir bahwa ular memakan tikus. Siapa sangka kalau tikus itu sangat besar. Kamu sangat bodoh. Tarik saja wortelnya. Tiba-tiba ada tikus raksasa yang menyerang. Pergi dari situ. Ada tikus yang menyerang. Dan benar saja tikus itu memukul sang wanita sampai terpental. Itu raja tikus. Lari. Hidup itu penting, cepat pergi. Kamu juga harus lari atau kamu akan dimakan oleh tikus sebesar gaban itu. Tampaknya sang wanita mau dipukul oleh raja tikus. Sekarang pasti lebih baik untuk hidup daripada kembali ke sana dan mati. Tapi aku lebih memilih mati dengan bahagia, kata sang MC. Di sini sang MC pun menghalangi tikus itu. Dan tiba-tiba Kuno ada di punggung sang MC dan kemudian menahan serangan raja tikus. Di sini ada sosok kaki yang melayang. Tiba-tiba kemudian meledaklah di angkasa. Rupanya itu adalah istri sang MC. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Katanya. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Bagaimana jika kau tidak bisa mengunyah tulang kerasku? Kau harus memiliki kesemak lunak untuk memulai. Entah apa maksudnya, aneh juga nggak tahu. Ini peribahasa dari Cina. Anjir. Oke, rupanya di sini tikus god ini tampaknya tercengoh dengan kedatangan sang wanita. Larilah dasar tikus sial. Kamu mau kemana? Langsung diinjek ekornya saja. Kemudian sang tikus marah besar. Dasar sial, wanita bau.
Kau yang memaksaku melakukan ini akan kubunuh kau. Oh, apa yang memberimu keberanian Liang Xiu ini mau mengajarku? Berkat pil yang aku ambil sebelumnya, aku bisa menggunakan transformasi sihir untuk sangat kuat. Baiklah, aku akan mengubah diriku menjadi lebih kuat. Nani, apa ini? Yuner, ayo berhenti kita bicara dengannya. Rupanya kedua orang ini ketakutan. Jangan konyol baka. Ayo kita lakukan. Lui, tiba-tiba sang MC malah kelenger sendiri. Tikus itu pun menyerang sang wanita dengan kekuatan penuh. Oh, kamu mau macam-macam ya? Ledakan kedua energi pertempuran itu terjadi sangat dahsyat, tetapi tidak memerlukan waktu lama. Tikus kantor itu kemudian ambruk dan meninggoy. Mampus kau. Seberapa kekuatan kakakmu di dunia iblis ini, kekuatan penghancurnya pasti akan menghabiskan banyak uang untuk mengubahnya menjadi versi yang sangat kuat. Sebenarnya ada beberapa kekuatan di dunia ini supaya engkau tahu. Kekuatan dunia iblis mulai dihitung sebagai total 7 peringkat. Tingkat pertama adalah Kaizi, tingkat kedua transformasi Orde, tingkat ketiga psikis, dan tingkat keempat terpisah, dan kemudian tingkat kelima Kaisan, tingkat keenam Guiyuan, dan tingkat ketujuh Kop. Dan kakak perempuanku dia adalah master tingkat 7. Jadi dengan satu langkah saja dia bisa naik ke level 8. Ada 10 besar kekuatan di dunia iblis dan kakakku ada di peringkat ke-11. Tapi kakakku masih tidak mau bertarung dengan mereka. Kami pergilah cari seseorang untuk bersih-bersih halaman belakang, lalu kembali ke kamar. Aki ingin memberitahumu sesuatu. Ada masalah apa? Aku ingin mendengarkannya juga. Kamu tingkat 3 tapi terluka oleh tingkat 2. Kembalilah dan beristirahatlah metode pikiran surgawi selama 100 minggu. Jangan begitu kakak ipar. 100 minggu itu terlalu lama bagiku, kata adiknya sembari memohon. Aku salah, tolong jangan bunuh aku, kata sang MC yang merendahkan di sini. Ini adalah yang dikenakan di kepala Sunda Sing. Di masa depan kamu harus menggunakan ini saat kamu dalam bahaya dan aku akan segera ke sana menolongmu. Oh, apakah ini adalah kemewahan mendapatkan perlindungan dan mempesona sepertiku menaklukkannya, kata sang MC. Aku sebenarnya ingin membunuhmu karena saat kamu menggunakan cincin itu aku akan merasakan penghinaan seperti binatang yang dipanggil. Jadi jika kau memanggilku dengan kekuatan segel, inilah akhirnya. Loh, kenapa jadi dia marah? Apa yang terjadi? Ingatlah satu hal kepadaku. Nani, apa dia marah lagi? Baiklah kalau begitu, akan ku ingat perkataannya tadi. Tiba-tiba di sini dia teringat oleh adiknya. Bahaya. Kalau ketahuan selingkuh mungkin aku juga bisa mampus. Baiklah, aku ingat-ingat baik tentang masalah itu tidak terulang. Berpindah di sini di sebuah ruang makan. Tampaknya para pelayan sudah menyajikan makanan enak. Bukankah ini terlalu panjang? Apakah meja ini terbuat dari stik Prancis? Panjangnya lebar banget. Aku tidak tahu apakah orang-orang ini adalah iblis atau bukan. Yang penting gua makan dulu. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan surga? Enak banget. Daging ini bukan dari itu kan? Lah tiba-tiba ada tikus yang digotong ke sono. Anjir, apakah ini daging tikus? Lah edan, aku suruh makan tikus. Wah, gua nggak doyan anjir. Woi,
Apa yang kau lakukan sangat menjijikkan, goblok. Langsung dihajar saja keluar dari tempat itu. Aduh, kenapa aku jadi seperti ini? Hah, renungkan. Malam ini kamu tidur sama-sama anjing saja. Aduh, pantatku sakit. Ketika aku memiliki kesempatan, aku harus menghibur istriku. Tapi sebelumnya aku harus memikirkan caranya terlebih dahulu. Kakak, ibu terlalu kejam. Jelas-jelas kita tidak akan makan daging dan kalian menggunakan daging babi untuk membohongi padanya. Tadi tikus besar itu dilepaskan dan raja tikusnya dikunci di sini. Sebelumnya setiap hari kalian mengajariku untuk tidak berbohong dan akan bahkan tidak pernah mengatakan kebohongan. Tapi raja tikus itu patut untuk dipelajari dengan sesama untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimakannya olehnya sebelumnya hingga jadi seperti tadi. Kekuatan sihirnya telah jelas hilang, tapi kecerdasannya hampir sama dengan manusia. Rupanya di sini tikus ini adalah peliharaan dari mamanya. Jadi saudara ipar telah menyelamatkanku hari ini. Jadi aku harus berterima kasih dong kepada saudara kakak iparku. Pertama, jangan panggil dia kakak ipar. Kedua, jika hari ini dia mengaktifkan segel bukan untuk menyelamatkanmu, dia akan makan daging tikus sungguhan. Nampaknya sang MC benar-benar menjadi bahan olok-olokan. Haji, anjir, gua tidur di sini di samping anjing. Ini terlalu dingin, tolong geser sedikit, jing. Gua mau tidur di sebelah situ. Woi paman anjing, tempatmu sangat bagus. Aku akan menginap di sini denganmu untuk 1 malam saja. Halo, salam kenal, kata sang MC. Lale, apa ini? Bukankah ini, ya ampun, ini adalah ekor anjing. Aji, sang MC pun tercengoh di sini. Paman anjing, aku akan menjelaskan ini. Ini hanya kecelakaan. Rupanya sang anjing marah karena ekornya diinjak sang MC. Oh paman anjing, ini kecelakaan. Aduh, kakak anjing ini benar-benar sialan. Langsung sang MC dimasukkan saja ke dalam kamarnya. Scene berpindah di sebuah universitas sang MC. Woi, apa ini? Aku benar-benar lapar. Sudah seharian gua nggak makan karena kemarin aku harus berangkat kuliah. Tiba-tiba ada yang memanggil. Oh, siapa itu? Kamu mengejutkanku saja. Aku kira siapa yang bercanda denganku. Oh, aku kira kamu terlalu mabuk di pagi hari ya. Namanya adalah Mili dan dia adalah satu-satunya saudaraku di panti asuhan waktu dulu. Berbicaralah dengan hati-hati, ada alasan besar untukmu menikahi Juliu Yin-er karena pertengkarannya dengan inspektur atau dekan waktu itu. Hah, oh iya. Apakah kamu ketinggalan sarapan lagi? Lihatlah betapa laparnya dirimu. Dia pun dikasih makanan enak di pagi hari. Mili, kamu sangat baik kepadaku. Oh, aku tersentuh. Ini lebih dari 3 hari tidak makan. Hal terakhir yang aku makan adalah barbeque di pesta pernikahan waktu itu, kata sang MC sambil memegangi kaki Mili. Apa keluarga Li tidak memberimu makan? Sangat menyedihkan. Oh iya, apakah rumor sekolah itu benar? Iya, memangnya kenapa kalau ada rumor semacam itu? Kata orang lain kamu bersikeras menikah dengan Liu Yin-er, tetapi keluarga Liu yang sepertinya memperbudakmu. Lihatlah, makanlah ini. Celku. Oh, tidak sepuluh. Dia pun ngomongnya salah-salah. Telan dulu airnya dan nasimu sebelum berbicara. Kamu ngomong apa? Jadi nggak dengar seperti itu. Oh, siapa yang menceritakan kisah ini? Ini terlalu akurat, kata sang MC. Apa katamu? Maksudku, itu terlalu tidak akurat. Siapa yang menceritakannya? Saat aku di rumah keluarga Liu, aku diperlakukan sama seperti kaisar kok. Itu bagus. Jika kamu diintimidasi, kamu harus memberitahuku ya. Jangan khawatir, Liu Yin patuh padaku sekarang. Plok.
Oh, aku mendengar orang-orang di pesta pernikahan mengatakan bahwa menantu keluarga Liu sangat tidak tahu malu, tetapi aku masih tidak percaya. Lalu mereka ucapkan masih kata-kata ringan, kata bandit-bandit ini. Wah, milih kamu pergilah duluan. Aku ingin berbicara dengan beberapa kenalanku. Baiklah. Namamu Yoyoi bukan? Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi bawahanku. Ah, sejak kapan aku ingin jadi bawahanmu anjir? Malah sebaliknya aku ingin mendominasi seluruh sekolahan ini. Lo hanya kau mendominasi sekolahan anjir. Apa kau tahu siapa tuan muda kami? Dia adalah patriark muda dari keluarga Nio. Aku sangat iri dengan keberuntunganmu ya. Kau bisa masuk ke keluarga Liu, tetapi kau harus tahu bahwa Liu Nier memiliki banyak orang yang tidak mampu kutangani. Liu Nier adalah iblis. Kau seharusnya sudah mengetahuinya. Apakah kau seorang manusia fana harus terlibat dengan hal-hal seperti iblis itu? Kenapa kau baik sekali? Kalau kau mengikutku, aku akan mendapatkan banyak hal baik. Tapi guru ketiga memintaku untuk menerimamu sebagai adik laki-laki. Jadi kau bisa tahu, bagaimana jika aku berkata tidak? Maka kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi suami yang bahkan istrinya tidak setia. Hanya ada jalan buntu untukmu. Kamu paham? Aku hanya punya satu jawaban untuk kalian kalau begitu. Aku tahu orang ini akan melawan. Baiklah kalau begitu, dapat masuk ke seluruh keluarga Liu tidaklah sesederhana itu bukan? Ayo kita siap-siap menghajarnya. Saudara kau datang sangat terlambat. Oi, kenapa orang ini? Saudara Liu, tidak tahukah kau sedengarnya bagus bahwa aku memiliki seluruh keluarga Liu? Tetapi nyatanya Liu Yin'er menggunakanku sebagai cadangan makanan. Kau tidak tahu, aku bahkan belum pernah menyentuh Liu Yin'er setiap hari di rumahnya. Itu lebih buruk daripada menjadi seorang pelayan. Aku tidak akan pernah membiarkan dia memakanku, kata sang MC yang menangis-nangis meminta tolong kepada si gembrot. Aneh, bagaimana tuan muda ketiga bisa waspada terhadap orang yang tidak tahu malu seperti ini. Dan dia menyuruhku menerimanya sebagai adik laki-laki. Oh, saudara Nio, setelah mengikutimu, saudara Nio, setelah aku bisa tenang di sekolah, iblis tidak akan datang untuk membunuhku kan? Kata sang MC. Tidak, aku hanya dapat memberimu perlindungan pada tingkat pertama. Kau harus segera menceraikan Liu Yin'er agar tidak khawatir. Jangan khawatir, saudara Niu pasti akan menceraikan Liu Yin'er ketika kembali nanti. Aku pasti akan segera menyelesaikan hal-hal yang kau atur untukku. Bagus, otakmu cukup pintar, jauh lebih baik daripada orang-orang idiot yang dibawa keluargaku. Di masa depan, siapapun yang akan menanggung di sekolah, beritahu aku namaku pada mereka. Oh, benarkah? Baiklah kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata sang MC. Dia pasti akan puas dengan hal-hal yang akan dijelaskan oleh tuan muda ketiga. Ya, patriark muda, dia begitu polos dan patuh. Tapi tuan muda, aku merasa Yoyoi ini terlalu murahan. Lagi pula dia hanya manusia. Selain itu kalian terlalu meremehkan aku dan jiwaku mendominasi. Begitu aku keluar tidak ada yang berani menolak. Hebat-hebat. Patriark muda sangat luar binasa. Apakah Liu Yin'er begitu populer sehingga banyak orang yang menyukainya? Sepertinya ada orang lain di belakang tuan muda Niu yang menyuruhnya melakukan itu. Aku harus menemukan cara untuk menundukkan Yin'er. Apakah lewat enak-enak? Kata sang MC yang membayangkan hal yang tidak. Tapi sekarang ini aku harus melakukan sesuatu meskipun aku harus dihukum untuk itu. Shin berpindah kepada dekan yang dihajar kemarin. Dia pun mau masuk WC sambil siul-siul. Tiba-tiba sang MC juga masuk ke sana. Ini saatnya. Hei sialan, kenapa kau masuk? Dan beberapa saat kemudian di sini. Ini bukan masalah besar. Tampaknya Yoyoi kurang tangguh dibandingkan orang biasa. Tidak cukup
Ditelusuri intinya, orang yang bisa dikagumi oleh Yun-er tidak akan pernah terlihat seperti itu. Pokoknya aku pikir tidak memiliki inti core di dalam tubuhnya. Sekitarnya ketika dia masih kecil dan tidak akan berwajah tanpa kulit, peribahasa dalam bahasa Cina. Jika kita lihat intinya seorang bukanlah bermartabat, itu hanya akan menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal penting yang tersembunyi di balik itu. Wanita ini sedang menulis sajak atau apa. Aku tidak bisa melupakan ini begitu saja. Sangat buruk, ini sangat buruk. Yayoi ini secara terbuka melanggar otoritas sekolah dan dia harus dikeluarkan dari sekolah. Di ruangan kepala sekolah, lihat bagaimana dia memukuliku kami tiap hari. Benar Pak, tapi apakah kita bisa? Aku pernah memperingatkannya di awal sekolah dan dia memukuliku sampai seperti ini, kata sang kepala sekolah. Dan apalagi sekarang ada Niu Shao yang melindunginya. Dan kau juga tahu kan bagaimana temperamennya Niu Shao itu. Yayoi ini benar-benar membuli kita tiap hari. Hacing, rupanya sang MC pun diomongin di sini. Aneh, kenapa tidak ada siapapun yang di lapangan hari ini? Itu karena aku yang mengosongkan lapangannya saat aku mau. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Oh Tuan Muda Nio, aku sangat kagum padamu. Tapi untuk apa kau mengosongkan lapangan? Apa yang ingin dengan mengosongkan lapangan itu? Tentu saja ya untuk melakukan apa yang dilakukan pria. Ketika seorang datang, kau akan bertugas mengawasi. Loh aneh, bukankah hobi macam apa yang dimiliki orang ini? Benar-benar sengklek mengamatinya untuk enak-enak. Dasar orang di sini. Yayoi, apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggilku? Loh apa kau tidak ada memanggilmu kok? Aku yang memanggilnya. Nani, apa maksud Tuan Muda Niu? Aku akan mengatur milih dulu. Tidak apa-apa kan? Jangan berpura-pura lagi, hari ini kau boleh pergi. Tetapi dia harus tetap di sini. Aku adalah menantu dari keluarga Liu. Jika kau berani menyentuh rambut Mili, aku akan membuatmu sengsara. Yayoi, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku akan menyelesaikan ini. Keluarga Liu, aku sangat takut. Terutama pada si Liu Yun-er. Senang mendengar jika kau takut. Sekarang kau tidak berani kan? Aku tidak berani. Kau pikir keluarga Liu akan memperdulikan manusia sepertimu? Langsung dihajar saja sang MC. Yayoi, meskipun sedikit lebih tipis, tapi ini benar-benar murni. Aku akan sarankan kau untuk bersiap baik-baik untuk menemaniku malam ini ya. Kurang ajar, lawan aku, bertarunglah denganku, kata sang MC. Sepertinya mereka berkelahi di sini. Ada aku, kamu tidak perlu takut, kata sang MC yang melindungi Lily. Rupanya Lily pun langsung jatuh cintrong kepada sang MC. Sialan anjir, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tapi bukan hal sulit bagiku untuk menyingkirkanmu. Baiklah. Tiba-tiba sang MC piting dari belakang. Di mana kau melihat? Rasakan ini. Dan dia pun langsung dicekek, kalah seketika. Manusia itu sangat lemah. Apakah kalian sangat suka mencekik manusia? Apa kau tidak tahu itu berbahaya? Nani, langsung ditendang telurnya saja di bagian bawah dan pecahlah telur itu. Anjrot, kata sang Niu yang kesakitan. Manusia sampah, aku akan kau mati saja. Dia pun mengeluarkan kekuatannya. Nani, dan meledaklah tempat itu seketika. Apa yang terjadi? Tenanglah, membunuh manusia itu adalah kejahatan, kata orang ini. Dia harus mati hari ini. Selama aku di sini hari ini, kau tidak bisa menyentuhnya. Kenapa dia tidak datang? Aku bisa merasakan kalau kau kuat. Tapi aku mempunyai pil penguat tenaga. Dan karena tenaga isi sini, terpentalah kedua orang lemah ini.
Dan terjadilah gulungan energi. Gadis ini dia pingsan, jangan biarkan dia terluka, kata sang tua renta ini. Sebenarnya bapak-bapak ini siapa sih? Oke, lanjut ke cerita. Di sini rupanya Shinyu berubah menjadi badak raksasa. Kau bisa menjadi binatang pasti begitu sulit untuk mendapatkan obat seperti itu sekarang ya? Oh, dia sangat cepat. Benar-benar keras kepala. Langsung dibokem saja oleh bapak tua itu. Kenapa kamu belum datang juga? Binatang buas, berhentilah. Akhirnya banteng itu pun roboh dan mampus. Syukurlah Pak tua itu duduk di atas kerbau. Aku menyuruhmu untuk minggir. Kenapa kamu masih di sini? Tapi oke lah, sekarang kau sudah berhenti kok. Ini untung saja bisa ngerem. Wah, anjir, tercengohlah sang MC di sini. Terima kasih para pahlawan karena telah lindungi kami. Oh, sapi ini. Ini. Anggap saja pagar di belakang gunung rusak dan ternak para petani di gunung belakang lari masuk kemari. Jadi santai saja sih, gue yang urus, kata Pak tua itu. Ini bukan Tuan Muda Niu kan? Itu aku baru saja mengirim sapi kembali ke kakek petani. Kau ingatlah untuk menemuiku di kantor pemandu pada sore hari. Kantor pemandu? Apakah dia direktur sekolah ini? Cukup misterius, kata sang MC. Sepertinya Liu Liu pun tidak sadarkan diri. Tiba-tiba istri sang MC alias tunangannya datang. Lelan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini ya Yoi? Tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Kalau kau ingin tahu apa yang terjadi di sini, coba saja cek efek cincinnya saja. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong lakukan saja sesukamu. Aku akan mengirim teman sekelasku ini ke rumah sakit dulu untuk diobati. Aku sedang membersihkan iblis tikus tadi, sehingga aku terlambat datang untuk melihatnya. Oh, kalau begitu sepertinya kau sangat lelah. Silakan pulang saja dan istirahat. Tampaknya di sini sang MC sudah mulai bosan dengan janji-janji tunangannya itu yang tampaknya tidak pernah ditepatinya. Cincinnya rusak, ini akan masih ada yang baru. Tidak perlu. Kedepannya aku akan menyelesaikan urusanku sendiri di masa depan tanpa bantuanmu. Benar saja, sang MC mulai tidak suka dengan tunangannya ini. Apa yang terjadi? Jelas hanya ada 3 tingkat, tetapi dia dapat memilihkan tubuh sejati dalam suasana penekanan roh yang diatur oleh divisi iblis kota. Sepertinya di sini kepalaku sedikit pusing tentang semua ini. Belakangan ini pembatasan dari segel mulai sering terjadi. Aku sungguh ditekan dalam kondisi kekuatan yang tersegel. Berpindah scene di sini di rumah sakit RSUD Tangerang Selatan. Di dalam memiliki masalah serius, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya dia bisa koma. Tunggu saja sampai dia bangun secara alami, kata sang dokter. Apa yang terjadi? Berapa banyak iblis yang ada di sekolah ini? Bata sang MC. Tapi ada satu masalah yang paling serius. Aku tadi dilindungi oleh guru. Selanjutnya bagaimana aku menghadapi Liu Ninar? Jangan bunuh aku dulu, kata sang MC. Kode pengecutnya. Sampah adalah sampah dan tidak memiliki nilai guna sama sekali. Sepertinya kita masih harus terus menggali realitas kenyataan ini, kata orang yang di gelap kondisi. Sang MC tampaknya sudah keluar dari rumah sakit. Untuk sementara aku akan pergi ke ruang intai. Halo instruktur, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Sepertinya di sini sang instruktur sedang nonton film enak-enak yang disensor di situ. Oh, apa itu? Bisakah kau memberitahuku memutar film ini dan memutar lain kali? Itu membuatku menjadi pening. Oh, tidak bisa. Itu film Jep yang sangat aku sukai, kata instruktur bejat ini. Anjrot. Baiklah. Tidak akan lupa memintamu untuk datang ke kantorku ya.
Kau yang memintaku datang tadi ada apa ya? Ikuti aku. Oh, kemana? Sudah, gak usah banyak bacot. Yang penting ikut aja. Instruktur, apa yang ingin kamu lakukan sih? Instruktur, kenapa muter-muter kayak gangsing sih? Ah, sebentar sabar. Kita sudah sampai nih. Ini Nani Kure. Instruktur, apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini sih? Pegang tanganku. Nani, pegang tanganmu. Emang kita pacaran? Kau bilang pegang ya pegang. Lihatlah tanganku ini. Nani, apa itu? Kenapa baunya minta ampun? Baiklah nih. Karena bau pegang dikit aja. Apa kau lakukan? Tanganmu ya bekas melumasi rudalmu tadi. Kenapa kamu pegang-pegang gua? Kan lu belum cuci tangan anjir, kata sang MC yang terkaget. Jangan tarik aku lalu melakukan. Tiba-tiba mereka lompat dari gedung tinggi itu. Nani, dia pun langsung masuk ke tempat di mana ada portal masuk ke situ. Nani, lontong sayur, kata sang MC berteriak-teriak. Baiklah, ikuti aku. Nah, buka matamu dan lihatlah. Nah, apa yang membuatku takut sampai mati sih? Rupanya ada rolong ke dunia lain. Di mana ini? Saya Liu Xingchun, Jenderal Iblis Kota Distrik Fanhe dari Divisi Iblis Kota. Sebagai manusia, aku pikir kau perlu bekerja sama dengan kami. Apa? Bekerja sama dengan Anda? Biarkan aku keluar. Rupanya di sini adalah penjara iblis tingkat dewa. Biarkan aku keluar dari sini. Divisi Iblis Kota, apakah kalian tahu apa konsekuensinya untuk menahanku? Biarkan aku keluar dari sini, kata Niu. Sepertinya itu adalah polisi iblis. Untuk tuan muda yang melanggar konvensi, aku tahu pemilik restoran ramen Li Xiao. Nani, kau tertarik denganmu? Ada seorang wanita yang memiliki jubah di sini. Siapakah dia? Kita next ke chapter selanjutnya. Apa kamu pikir aku takut terhadap dirimu? Apakah kau tahu siapa aku ini? Apakah kau tahu ayahku? Wanita itu mengeluarkan kekuatannya. Bagaimana dengan itu? Apa kau berencana untuk melepaskanku? Scene berpindah ke tempat sang MC kita. Mungkinkah orang ini juga tahu bahwa aku memiliki segel pernikahan? Apakah hal ini begitu tidak rahasia di depan umum? Sepertinya sang MC sudah masuk ke dalam sebuah pagoda. Kita di sini akan dipantau oleh siapapun. Kau bilang aku bukan manusia biasa. Kenapa? Kau telah menjadi menantu iblis. Bagaimana kau bisa disebut manusia biasa? Jadi apa yang kau maksud, Tua? Kami datang kepadamu karena kami mengetahui tentang perilaku tidak adil yang kau terima dalam keluarga Liu. Kami akan membantumu, tapi sebagai gantinya kami ingin kamu membantu keluarga Liu. Apa yang kau maksud, Pak Tua? Tidak, aku baik-baik saja sekarang. Pergilah. Jangan pergi ke sana. Karena kau bersikeras, mari kita lihat poin-poin utamanya dulu dan apa keuntungannya untuk kau harus tahu bahwa manusia dan iblis tidak akan pernah mempercayai satu sama lain. Hati tiap ras pasti berbeda. Ini adalah tugas setiap manusia untuk membantu manusia lain menjaga diri dari monster. Hei, kembali. Aku belum selesai. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak mau melakukan secara sukarela. Apakah kau tahu siapa Lu Yin-er? Dia adalah perempuan favoritku, bayi sebesarku. Bagaimana bisa aku membantumu memantaunya? Maksudmu apa, Kisanak? Kau harus memberiku uang. Anjrit, dasar laki-laki matre. Jika kau tidak memiliki uang, kau juga bisa membayar dengan kode misterius. Dengan cara ini, jika kau berjanji untuk memantau keluarga Liu, kau akan menjadi anggota non-staff dari divisi iblis kota, dan kau akan mendapatkan manfaat atau gaji pokok, yaitu apapun yang kau hadapi, kau dapat mencari bantuan dari divisi iblis kota.
Apa gunanya itu? Lebih baik aku memberi wajah ke keluarga Liu daripada melakukan itu. Kau mungkin tidak memahami kekuatan divisi iblis. Biarkan aku memberitahumu, ini divisi iblis tidak perlu takut pada keluarga Liu, karena kami memantau pergerakan seluruh iblis di dunia bawah. Mereka yang dapat ditangani oleh keluarga Liu dapat ditangani juga oleh divisi iblis kota. Dan mereka yang tidak dapat ditangani oleh keluarga Liu, kami divisi iblis masih dapat mengatasinya. Otomatis begini, nah, kami lebih kuat dari keluarga Liu itu. Mantap. Mampu bekerja untuk organisasi yang kuat adalah sebuah keberuntungan dalam 3 kehidupan berikutnya, kata sang MC. Tidak masalah Pak Bro, aku berjanji bahwa aku akan memantau sampai menghitung jumlah bulu di pantat-pantat anjing keluarga Liu, kata sang MC. Aku salah, aku akan mengatakan semuanya, aku salah. Tiba-tiba dihajar di sini, penjara bawah tanah, markas asosiasi. Tampaknya Niu terkena pukulan wanita. Ayahmu bahkan tidak berani bicara seperti itu padaku. Hah? Kau benar, jika aku bertanya kau harusnya tahu segalanya, bukan? Hah? Iya, benar sekali. Tampaknya di sini Niu juga di penjara sehingga dia tidak berkutik sama sekali. Jika kau berbohong, formasi guntur langit di atasmu akan meledak dan kau hanya memiliki 3 kesempatan untuk hidup. Baiklah, ampuni aku akan memberitahu pakaian dalam warna apa yang dimiliki ayahku sekalipun. Omong kosong apa? Aku bertanya kepadamu, mengapa kau dapat memulihkan tubuh iblis dalam formasi menahan roh, padahal kau hanya tingkat 3 belaka? Aku tidak tahu, dan aku kehilangan kesadaran setelah meminum obat itu. Oh iya, obat itu diberikan kepada ayahku oleh orang misterius puluhan tahun yang lalu. Katanya itu dapat memperkuat kekuatan dan dia bekerja sama dengan ayahku. Tapi belakangan ini ayahku menolak untuk bekerja sama dengannya setelah menguji obat tersebut. Tetapi aku tetap menyimpannya untuk berjaga-jaga. Sepertinya petir ini pun langsung mau menyambar Niu di sini. Dia pun terkaget. Tidak, dia pun tersakiti. Ini akan menjadi hukumanmu mulai hari ini. Kau akan melayani Yao Yao itu sebagai sapi. Tuanku, aku tidak apa-apa menjadi sapi. Apa benar-benar ingin aku melakukannya? Ketika kau menjadi sapi, aku akan membayarmu kembali secara alami. Dapatkah aku menyetujui ketentuan lain? Dasar berisik. Tidak ada. Langsung disambar petir lagi orang ini. Dia pun langsung roboh, hilang tubuhnya. Obat yang bisa membuat monster tingkat 3 menerobos lingkaran penahan dan mengubahnya menjadi bentuk binatang. Seperti aku perlu untuk bertemu dengan Patriark Niu untuk mencari tahu kebenaran dari obat itu. Di sini berpindah tempat. Maknya sang MC sedang nyanyi di universitasnya. Dia pun nyanyi dangdut koplo. Di sini tampaknya dia senang sekali. Lagu ini happy to you, yehu, kata sang MC. Tiba-tiba sang MC disampronin oleh tunangannya. Apakah kamu jitah padaku? Katanya lagi nyanyi-nyanyi. Apa kamu sangat santai hari ini? Sial, kenapa hari itu sangat sial? Tiba-tiba Yun-er datang. Yun-er, aku bisa mengerti jika kamu datang kepadaku. Ada apa? Yeay, apa maksudmu dengan membawaku ke sini, majikan? Kata sang tikus kantor. Aku merasakan fluktuasi spiritual di lapangan yang mirip dengan pil yang dimakan Raja Tikus hari ini. Dia dapat memulihkan tubuh iblis di susunan penekan roh dari divisi iblis kota. Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia iblis. Indah sekali, baunya seperti monster kota. Lalah, terus hubungannya kamu hanya akan memberitahu tentang ini. Tidak ada yang dimaksud. Tiba-tiba sang MC ke rumah di villa pinggir gunung milik Yun-er. Hah? Nani? Kenapa tiba-tiba sampai di sini? Ini apa yang terjadi?
Om, kamu pasti panik ya? Hah? Selama ini ras monster kami berada di urutan kelima di atas gunung. Berpindah ruang itu adalah masalah sepele buat kami, kata sang tikus. Anjir, apa itu jika kau tidak panik? Kenapa mau berkeringatan dingin? Apalagi yang akan kau sangkal? Kamu juga panik kan? Lihat, bulumu sampai bergetar sampai ekormu. Raja Tikus, kembalilah sendiri ke kandangmu. Yayoi, ikut aku. Kita ada pembicaraan. Katakan padaku, bicaralah apa yang dicari si sekretaris iblis kota itu. Aku tahu kalau aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Instruktur sekolahan Liu Xingchun sebenarnya adalah seorang jenderal iblis. Tampaknya di sini sang tikus kantor mau dimakan ular-ular itu. Dan Sin berpindah ke tempat lain. Salam hormat ketua. Jadi menurutku pengamatanku, Yayoi ini adalah orang yang tidak memiliki rahasia dan rakus, dan dia juga takut mati. Kita bisa menggunakannya sebagai alat. Kau benar. Tetapi orang yang tidak memiliki prinsip dan seperti ini akan cepat berjanji kepadamu dan akan cepat juga mengkhianatimu, kata orang ini. Oh, baik, aku akan membedakan setiap informasi yang dia katakan. Tidak, aku hanya ingin menggunakan Yayoi ini untuk menguji sikap keluarga Liu terhadap monster kota. Bagaimanapun investigasi mengenai Tuan Muda Niu, tampaknya Pak Ketua begitu dihargai oleh Pak Tua ini. Keluarga Tuan Muda Niu dibebaskan oleh Yoichi dan berkata bahwa dia akan mengambil alih semua urusan tentang pil ini. Sepertinya pemilik bendera kecilku itu sudah bangkit. Benar, tidak tertangkap oleh Yong Suming, tapi ini sangat membagongkan. Sin berpindah lagi di tempat sang MC. Itulah ceritanya, Nona. Dengan cara ini aku dapat dianggap mengendalikan kecerdikanku untuk menipu Jenderal Iblis Kota Liu Xingchuan dan meramalkan masa depan untukku diri sendiri. Di sini panjang lebar sang MC menceritakan. Ternyata wanitanya malah ngorok di depan mukanya. Anjir, wanita sialan. Dia malah tidur. Dia benar-benar tertidur ya kalau begitu ya. Baik. Kalau begitu bisa dibilang dia tertipu oleh omonganku. Kalau gitu aku harus kabur dulu untuk menghindarinya. Woi, mau kemana anjir? Apakah aku membiarkanmu pergi? Nah nih, kenapa dia belum juga ngorok? Oh, aku pikir Nona Liu telah ngorok, jadi saya takut mengganggu Anda dan rencana untuk keluar makan-makan. Oh, kemampuanmu untuk bercerita terlalu buruk, Jir. Tapi itu tidak masalah. Apa yang ingin aku katakan sekarang adalah hal lain tentang ini. Kemarilah. Baiklah. Dengan ragu-ragu sang MC pun mendekati wanita itu. Hari ini kamu memeluk wanita lain kan? Nani, kenapa dia cemburu seperti itu? Dan sepertinya kamu mengatakan kata-kata kasar kepadaku. Oh, kesalahpahaman. Ini adalah kesalahpahaman, Nona. Aku dengan tulus takut kamu lelah, jadi aku mengatakan kalau kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, katanya sambil menggelinding-gelinding di tanah. Sebagai laki-lakiku, menyentuh wanita lain itu tidak bisa dimaafkan. Anjir, Yiner, ini adalah kesalahpahamanku. Di sini sang MC langsung nangis bombay. Ini pertama kalinya aku melanggar itu dan aku memiliki alasan khusus. Yiner, aku ini setia padamu. Potong saja lenganmu yang memang wanita itu. Megang wanita, lenganku dipotong anjir. Apa Yiner ini bukanlah sudah bilang kalau itu kesalahpahaman? Ya, jadi potong saja lenganmu. Sedangkan untuk wanita yang kamu pegang, aku akan membuatmu menderita hukuman yang pantas diterima. Dia pun langsung mau memukul sang MC. Tetapi sang MC sepertinya sudah tobat. Dia pun mengeluarkan perisai penghalang untuk menahannya. Ini adalah ting
dan wanita itu terpental jauh karena segel pembuka itu. Ini, apakah dia dipental? Ternyata aku sangat kuat. Anjir. Rasakan itu. Aku ternyata mempunyai kekuatan super. Rasakan. Aku bisa menguasai dunia. Ketawanya sampai keluar dari tempat itu. Apakah dia jadi gila setelah disiksa Liu Yin? Kata tikus kantor yang di sekelilingnya banyak sekali ular. Wanita sialan ini ternyata klenger juga. Wow, tapi bodinya mantap jiwa banget. Pengen sekali aku mengenak-enakinnya. Segel pernikahan ini ternyata sangat kuat. Akhirnya tuan muda ini akan berkuasa. Seluruh rumah ini menjadi pembantuku. Tidak. Aku harus mempelajari cara menggunakan segel ini dulu. Jika tidak, aku bisa mati, dihancurin dan dihancutin mereka. Hiat, wuta, keluarlah kau, dan banyak jurus pun segel itu tidak keluar. Anjir, gue capek banget. Bener saja ini masih tidak berhasil. Bagaimana cara menggunakannya? Sekarang aku ini seperti menjaga harta kirun di gua, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya karena tidak punya kuncinya. Ini semuanya membuatku frustasi. Apa yang harus kulakukan di sini? Kata sang MC sembari jengkel. Tidak. Sampai jumpa lagi dan tidak akan berencana mencarikan tempat tidur untukmu. Apa yang salah denganku? Kepalaku sakit seolah sesuatu yang penting telah terlupakan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan memanggilkan dokter. Bukankah begini bagus? Aku bisa membuatnya menjadi amnesia batin sang MC. Siapa yang menyuruhmu tetap di sini? Cepat keluar dari sini. Oh, siap. Laksanakan, jenderal. Langsung kabur. Katanya sembari senang sekali. Ular-ular itu datang menghampiri Nona Yan. Kau tidak perlu mengingatkanku, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mempermalukan diri sendiri. Jangan khawatir meskipun aku tidak bisa menyakitinya. Seseorang bisa membereskannya, kata orang ini. Oke, aku senang banget. Aku bisa terlindungi. Kakak ipar, wow, tiba-tiba adik tunangannya pun datang. Nani, apa yang terjadi? Jadi ada apa kau hari ini tiba-tiba menemuiku? Tiba-tiba saja sang MC langsung dipukul di perutnya. Anjir, sakit banget. Maaf, tapi kakakku memaksaku untuk melakukannya. Dan sang MC pun kelenger seketika. Kekuatanmu masih belum meningkat, tapi kekuatan tingkat 3 sepertinya tidak cukup menahanmu. Itu sudah cukup untuk membunuh manusia biasa. Sepertinya sang MC kelenger di sini. Saudariku, kenapa kamu menyuruhku melakukan ini? Tidak ada apa-apa ya, aku hanya ingin bercanda dengannya. Sang MC ternyata dibalas melalui adiknya. Anjir, apa kau sombong? Iblis manapun di dunia ini dapat dengan mudah membunuhku. Hidup ini penting. Segel pernikahan itu sepertinya hanya melindungiku dari Liu Yun. Kenapa ada anjing di sini? Di mana kau mencariku? Aku bertanya di mana kau? Aku ada, kata sang anjing gila. Kau bisa bicara? Apa artinya kau meninggalkanku? Bergumam berkeping-keping. Berapa malam kau tidur denganku? Kata sang anjing. Di sini sang anjing tidak bisa mengerti bahasa manusia, makanya bicaranya ngasal. Tidak sampai aku berbicara. Bagaimana ya berbicara dengan anjing ini? Meskipun aku hanya mendengar tentang harimau Siberia, tapi itu normal untuk memiliki anjing di timur laut. Ditambah ini adalah rumah iblis, sampainya tidak ada yang salah dengan anjing yang bisa ngomong. Apa yang kau katakan? Tampaknya tidak menjadi masalah untuk menerima keadaan ini setelah memikirkannya, kata sang MC. Saudara anjingku, denganmu aku perlu sesuatu. Apa? Hanya saja datanglah ke ruang kerjaku setiap hari untuk bertemu denganku. Kamu paham? Pos semacam apa ini anjing? Kenapa seolah-olah dia kaptennya? Aku terharu mendengarkan saudaraku lebih baik daripada sang iblis-iblis itu. Bagaimana kalau orang tuamu adalah
Iblis dan aku orang biasa. Jangan khawatir saudara, aku akan melakukannya dengan baik, kata sang MC yang merayu anjing gila itu. Oi, selamat tinggal anjingku, apa yang kau katakan itu masuk akal. Selama aku bersikap baik dan tidak main-main, mereka tidak akan bisa melakukan apapun yang melukaimu, kata sang MC kita. Ya Tuhan, dialek timur laut itu juga cepat menular ya. Berpindah di selatan kota di sebuah mansion milik sang nona besar. Wow, kapan keluarga kita berganti chef? Ini terlihat sangat enak, kata sang adik. Ini adalah makanan yang ku buat khusus untuk 3 nona besar. Silahkan duduk, kata sang MC. Apa yang membuat menjadi bersemangat begini? Kami ular tidak takut pada racun. Begini sekarang setelah aku tiba di keluarga Liu Mao, kamu telah memberiku kehidupan yang begitu baik dan menyelamatkan hidupku. Jadi aku harus membalas budimu toh. Selama kamu memahami keberadaan kami, tidak akan pernah mempermalukanmu sampai segel pernikahan bisa dilepas. Dan setelah itu selesai, aku akan memberimu 100 juta sebagai tunjangan penyelesaiannya. Oh, aku siap pergi meluapi api, air dan lainnya untuk uang itu, kata sang MC melihat uang yang begitu banyak. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, langsung ditendang oleh istrinya dan keluar. Apa yang terjadi saudara? Kata sang anjing. Aku ditendang lagi, entah aku salah apa. Dan tiba-tiba meledaklah seisi ruang ini. Nah nih, apa yang terjadi? Tercengohlah sang MC. Loh kenapa mereka ada di atasku? Terlihatlah pemandangan indah segitiga Bermuda. Mimpi apa tadi malam sehingga pemandangan di sini terasa indah banget, bak di surga. Bagaimana ini terjadi? Ini terlalu tidak mengasyikan jika terjadi setiap hari, batin sang MC. Tiba-tiba sang MC terbangun dari bobok tidurnya karena ada seorang yang melayang di atas. Lee Yun-er, aku di sini untuk menikahimu. Nani? Tidak ada asap, tidak ada apapun. Tiba-tiba ada makhluk aneh yang melayang. Lee Yun-er, aku di sini untuk menikahimu loh. Kamu mau nggak? Dasar tua bangka sialan. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, pakai topimu dulu, jangan sampai masuk angin. Apa hubungannya dengan topi? Kata sang MC. Baiklah Yun-er, kamu memiliki kekasih yang galak. Jadi haruskah aku memanggilnya senior atau haulang saja? Kata sang MC yang mengejek. Dasar bocah, bicara omong kosong lagi akan kupertimbangkan untuk menjahit mulutmu seperti jahitan bodol di pinggir jalan. Kamu masih membaca komik Amerika ya? Aku pikir kamu suka menonton Pavilion. Tahukah kamu kalau kakakku itu suka menonton film superhero? Kata adik perempuannya. Aku hanya ingin melihat bagaimana iblis asing ini dibandingkan dengan kita. Dasar sialan, mereka berani mengejekku. Aku sangat marah. Saat mereka bilang kau menikah dengan manusia, aku tidak percaya dan ini kenyataan. Aku tidak akan menyangka kau akan jatuh cinta padanya di depan mataku. Aku jadi cemburu level dewa. Aku tidak tahu siapa kau, tetapi kau tampaknya hanyalah orang yang mengalami ilusi tingkat dasar. Yun-er, kau hanya akan menikah dengan orang yang dia inginkan tanpa apapun. Tidak. Yun-er berjanji padaku bahwa hari ketika aku mendominasi Blackwater adalah hari ketika dia mau menikahiku. Meskipun kau adalah pasien sakit jiwa RSU Kota Tangerang, karena kau telah menghancurkan tanah keluarga Liuku, jangan pernah berpikir untuk bisa pergi dengan mudah. Tampaknya pertempuran akbar akan terjadi. Aku tidak peduli, kau pasti telah tertipu oleh makhluk fana itu. Baiklah, aku ingin membunuhnya. Rasakan ini, waterform cannon. Nani, apa yang terjadi? Ayo cepat kabur. Ngapain lo diam aja di sana? Tidak, kenapa banyak yang menginginkan hidupku akhir-akhir ini? Mimpi buruk atau gimana? Kata sang MC. Pergilah ke neraka, dasar kutu kupret.
Sepertinya di sini Yin Erpon melindungi sang MC karena lemah banget. Jangankan bilang aku tidak mengenalmu, meskipun aku mengenalmu, yang aku suka dan yang aku nikahi adalah pilihanku sendiri, kata Yin Er. Oh, aku jadi tersapu dan tersipu malu. Aku sungguh terharu, ternyata dia menganggapku spesial pakai telur selama ini. Bahkan jika dia lemas dan sampah, kau masih tidak akan bisa menyentuh laki-lakiku. Ya, pilih saja yang penting. Jangan publikasikan kalimat ini. Kedua orang ini yang tampaknya kompak. Pembaca bernilai tinggi. Anjir, kau hanya level 5 dan kau berani menantang ke rumah Liuku. Hah? Yin Er, kau menyelamatkan hidupku dengan air hitam. Sepertinya orang ini tidak membalaskan dendam waktu kita kembali. Hei bro, melainkan seperti seorang yang kembali untuk membalaskan dendam hatinya. Benar kata sang anjing. Kedua orang ini langsung berkelahi seketika. Rasakan kekuatanku ini. Ledakan terjadi di sini. Nah, itu dia. Pertempuran akbar pun dimulai. Ini sangat keras. Apa yang terjadi? Kau kuat, tapi tidak bisa menyakitiku. Kalau begitu, mari kita coba lain kali. Dan sepertinya mereka mengeluarkan kekuatan ajaib. Apa yang terjadi? Kenapa gempa tiba-tiba terjadi? Kata tikus kantor yang kabur. Pukulan di sini sangat bertubi-tubi, tetapi Pak Tua ini tidak bergeming sama sekali. Saudara Gao, kita tuan-tuan timur laut adalah yang paling setia. Biarkan aku melihatmu sebentar. Baiklah, kau melihat sebentar. Mereka pun tampaknya hanya nonton pertempuran itu layaknya di bioskop saja. Kamu bilang sebelumnya ibumu bisa mengalahkannya berjubah hitam itu. Jangan meremehkan ibuku. Ibuku berasa di tingkat 6, Pierce yang sangat kuat. Untuk mengalahkannya itu mudah. Oh, tetapi tampaknya di sini paling kabur dari tempat itu. Hunter Smack. Kemudian pukulan ini mengenai si orang aneh ini. Yan Er. Kemampuan itu sangat bagus. Aku harus mempelajari kemampuan itu, kata sang MC. Rupanya di sini mempunyai trik yang sangat licik. Dia menggunakan Oh, aku tahu sekarang. Ini benar-benar sangat kacau. Ternyata orang itu menggunakan trik. Kau gadis yang cerdas, bisa mengungkap kekuatannya. Dia pasti pria di plot itu. Mungkinkah Liu Yan Er yang menyebabkan keluarga kita diberantakan? Akibatnya dia meninggalkan mereka sendiri. Tidak, mungkin apakah kakakku kabur dari masakan malamnya? Atau mungkin dia mencampakkannya dan melihat ada laki-laki cadangan lainnya. Rupanya ketiga orang itu malah gosip di belakang membuat Yin Er jengkel. Apakah kalian tidak tahu siapa yang paling tahan dibakar? Ha? Rupanya mereka terkaget. Oh, ternyata itu kura-kura. Tidak heran tadi sangat sulit. Tanganku sampai mati rasa. Benar. Itu Nyonya Liu, mohon perhatikan perkataanmu. Sudah sekali orang paham. Baru saja kamu mengatakan hal tadi. Aku tidak mengeluh tentang itu, tapi itu sungguh tidak baik loh. Sembari mengungkit-ungkit kejelekan orang. Sepertinya mereka pun tertipu karena kejelekannya. Kurang ajar. Kalian benar-benar saling menggodaku ya. Membuat aku jengkel. Kau jelas setuju untuk menikah denganku, tapi kau malah menikah dengan orang lain. Aku akan membunuh kalian kali ini. Semuanya dengan pil ini. Lagi-lagi pil itu. Apakah pil ini seperti pil eceran yang dijual di tukang luwak? Mana aku tahu di mana dia mendapatkannya. Kalau ada mungkin aku bisa minta satu darinya. Tiba-tiba karena pil itu kekuatan pria tua itu menjadi berlipat ganda dan sangat dahsyat. Jenis obat apa ini? Dia benar-benar langsung berubah dari level 5 ke level 7. Itu mustahil. Bagus. Sepertinya sudah waktunya giliranku untuk bermain di sini. Ada pria aneh di belakang layar. Sangat menarik.
fluktuasi ini adalah kemajuan lain yang sangat cepat, seperti New Boru sebelumnya. Sepertinya para ketua tingkat tinggi menyadari fluktuasi yang ada di pertempuran itu dari jarak jauh. Baik-baik, rasanya aku sempurna jika aku memiliki semangkuk sup kura-kura lagi. Sepertinya laki-laki ini juga sangat kuat. Siapakah dia sebenarnya? Berpindah di sini scene ke pertempuran itu. Ada seorang perempuan yang melihatnya juga. Obat itu sepertinya banyak hubungannya dengan ini. Apakah yang terjadi di sini? Tampaknya cerita akan kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Pertempuran akbar pun terjadi di sini. Sepertinya Yun-Er sedikit kewalahan dengan amukan Paman Gober itu. Dia pun mengeluarkan jurus yang sangat dahsyat, naga sakti dari utara. Yun-Er, ayo pergi bersama. Manfaatkan dia yang baru transformasi, kondisinya belum stabil untuk tingkat ketujuh menyelesaikannya. Hati-hati, melihat tubuh dramanya adalah kura-kura, pertahanannya pasti sangat kuat. Yun-Er, mengapa kau menolak cintaku? Panji itu harusnya adalah senjata ajaibnya, jadi berhati-hatilah. Sepertinya ibu dan anak di sini bekerja sama untuk menghancurkan si kutu kupret itu. Ini sangat kuat, tidak mempan rupanya. Percuma saja. Senjata sihirnya tampaknya melindunginya secara keseluruhan. Tetapi untungnya itu tidak disesuaikan dengan kekuatan level ketujuhnya. Apa kamu baik-baik saja, Yer? Ya ibu, ini hanya goresan yang tidak ada apa-apanya. Kau seharusnya kesakitan sekarang meskipun kau hampir tidak dapat menggunakan kekuatan tingkat ketujuh karena kekuatan fisikmu. Tetapi apakah menurutmu level ketujuh bisa dicapai hanya dengan minum obat seperti itu? Aku tidak peduli, katanya. Yer, selama aku membunuh mereka semua, kamu akan menjadi milikku. Rupanya orang ini benar-benar sudah di luar nurul. Kau bukan siapa-siapa, jadi jangan terlalu berharap tentang itu. Pertempuran berlanjut ke seni mode. Tampaknya kamu belum mengerti juga, ya. Kekuatanku ini dahsyat. Banyak bacot. Hancurlah kau. Ding, terjadilah tendangan ekstra seperti kuat. Dan benar saja, perisai itu tidak mampu menahan tendangan Yer yang begitu kuat. Keadaan ini, tapi walaupun kuat, kekuatanku tampaknya terbalik. Keadaan ini benar-benar menguras tenagaku. Aku pun terpental jauh. Ini tidak benar. Menurut kekuatan Li Yuan, seharusnya pertempuran ini bisa diakhiri dengan satu pukulan saja. Ayo pergi ke sana, biarkan kami memberimu lensa agar protagonis ini dapat menonton pertarungan dengan lebih baik. Sepertinya sang MC nggak mau dianggap kambing congek. Aku pikir cangkang kura-kura tua itu akan segera pecah. Bukankah itu Yan-Er? Ini buruk. Nyonyaku telah diracuni. Kaki habis nendangnya pun tampaknya menjadi berdarah dan tidak kuat lagi. Sang ibu pun mencoba untuk menolongnya supaya kakinya cepat sembuh. Wah, diracuni, bukankah ras ularmu kebal racun? Ras kami tidak akan bisa diracuni oleh racun biasa. Dan jika pun bisa, racun itu pasti sangat serius. Tidakkah kamu merasa aura si kutu kupret itu tampaknya lebih lemah? Lihatlah, dinding pelindungnya sudah mulai retak. Aku sementara telah menekan racunnya. Dau-dau kamu bantulah ibu ke taman belakang dan minta kakak Sang untuk membantu detoksifikasi racun secara cepat. Baik ibu, biarkan aku yang melakukannya. Bawa saja Raja Tikur bersamamu. Dia sangat pandai menemukan obat. Dan untuk Yayoi, kamu tetap di sini. Loh, kenapa aku juga di sini? Kamu adalah targetnya sekarang. Dia akan mengejarmu
Kemampuan kamu pergi, jadi kamu tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Ah, ini mah cari mampus, batin sang MC. Apakah aku sekarang menjadi umpan untuk memangsa ikan di laut? Tidak, kamu harus ada di sisiku agar aku bisa melindungimu, kata sang embok-embok ini. Baiklah Nyonya. Tetaplah di sisiku agar kau bisa melindungimu. Bagi wanita ini tidak mengerikan, tetapi mempunyai tingkat kasih sayang yang cukup. Kemari kau Yan-er. Kau pikir kau bisa memanggilku Yan-er juga? Rupanya pertempuran di sini semakin dahsyat. Kekuatan beradu pun semakin kuat sehingga menjadikan ledakan yang sangat dahsyat. Apakah ini celah antara manusia dan iblis? Aku begitu tak berdaya menontonnya. Bahkan wanitaku sendiri tak bisa kulindungi dan aku sampai butuh orang lain untuk melindungiku. Ini sungguh membagongkan, kata sang MC. Yayoi, hati-hati. Di belakang sang MC ternyata ada wanita yang lain mau membunuhnya. Nah nih, apa ini? Mampus kau. Tiba-tiba Ibu Yayoi pun harus turun gelanggang membantu sang MC yang lemah tidak berdaya. Sungguh sial, ini benar-benar keadaan yang buruk. Tenagaku sudah tidak bisa digunakan, kata sang ibu di sini. Sepertinya sang ibu benar-benar kuatannya menghilang. Sial, dasar tidak berguna. Apa yang bisa kulakukan? Maaf, serangan diam-diamku gagal ya. Tiba-tiba ada pukulan yang mengarah kepada wanita itu. Dan dia pun terkena. Kau benar-benar menyakiti Yan-er. Malah marah seketika. Dasar bucin gila. Kau adalah iblis dan aku hanya seorang biasa yang di matamu aku hanya terlihat seperti seekor semut. Iya, aku hanya makhluk fana. Aku tidak memiliki kekuatan sihir bagai kodok yang ini memakan daging angsa. Karena itu cepat bunuh aku bisa menahannya. Tapi kau benar-benar menghajar istriku sampai dia muntah darah. Malam ini aku akan makan cangkang kura-kura tua busukmu. Yayoi, cepat larilah, kamu tidak akan bisa menghadapinya. Dan tampaknya di sini sang MC pun sudah pasrah dengan kekuatannya. Bocah, kau cari mati. Terimalah pukulan maut ini. Sepertinya segel kekaisaran pun nongol lagi di sini karena sang MC benar-benar kedesak. Kekuatannya mengaktifkan dua segel otomatis yang ada di dalam tubuh istrinya itu. Seluruh kekuatannya pun naik pesat dan kemudian dia pun bangkit menahan serangan pukulannya. Yan-er, Yayoi adalah milikku karena segel itu memberi kekuatan tambahan kepada Yan-er. Tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali aku.